warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan seluruh alam yang senantiasa memberikan kita nikmat iman, Islam, dan kesehatan, yang mana sampai saat ini kita masih diberikan kesempatan untuk bisa menjalankan aktivitas kita sehari-hari. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, seraya mengucapkan Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Semoga beliau berkenan memberikan syafaatnya di hari akhir kelak kepada kita semua. Amin, amin, ya rabbal alamin. The Honorable, our lecturer is Ma'am Trisuci Handayani MPD and our dear friends. How are you guys? I hope everything stays healthy. Well, in discussing the presentation material this time, allow us to talk about division and structure of carbohydrates. Ya, pembagian serta struktur karbohidrat. Nah, adapun subbahasan kita kali ini yaitu kita akan membahas pertama definisi karbohidrat. Yang kedua, kita akan bahas terkait dengan pembagian karbohidrat berdasarkan penyusun strukturnya. Yang ketiga, kita akan bahas karbohidrat dalam perspektif Al-Quran. Previously, let me introduce our presenters today. Okay, I'm Tasya Kurhama Fitria as the moderator, then Mita Mutia as the first speaker, then Muhammad Ihsan as the second speaker, then Farina Marliani Napitupulu as the third speaker, then Ramadeni as the fourth speaker, then Ermalisa as the fifth speaker, then Fami Abnur as the sixth speaker, and last, Selma Zalila as the seventh speaker. Okay guys, without further ado, let us begin today's presentation by saying Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, for the first speaker, Mita Mutia, time and place is yours. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi karbohidrat. Karbohidrat atau hidrat arang adalah suatu gizi yang berfungsi utamanya sebagai penghasil energi, di mana setiap gramnya menghasilkan 4 kalori. Walaupun lemak menghasilkan energi lebih besar, namun karbohidrat lebih banyak dikonsumsi sehari-hari sebagai bahan makanan pokok, terutama pada negara sedang berkembang. Di negara sedang berkembang, karbohidrat dikonsumsi sekitar 70-80% dari total kalori. Bahkan pada daerah-daerah miskin bisa mencapai 90%. Sedangkan pada negara maju, karbohidrat dikonsumsi hanya sekitar 40-60%. Hal ini disebabkan sumber bahan makanan yang mengandung karbohidrat lebih murah harganya dibandingkan sumber makanan kaya lemak maupun protein. Karbohidrat banyak ditemukan pada serealia atau beras, gandum, jagung, kentang, dan sebagainya, serta pada biji-bijian yang tersebar luas di alam. Secara umum, definisi karbohidrat adalah senyawa organik yang mengandung atom karbon, hidrogen, atau oksigen, dan pada umumnya unsur hidrogen, klan oksigen dalam komposisi menghasilkan H2O. Di dalam tubuh karbohidrat dapat dibentuk dari beberapa asam amino dan sebagian dari gliserol lemak. Akan tetapi, sebagian besar karbohidrat diperoleh dari bahan makanan yang dikonsumsi sehari-hari, terutama sumber bahan makanan yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Sumber karbohidrat nabati dalam glikogen bentuk glikogen hanya dijumpai pada otot dan hati, dan karbohidrat dalam bentuk laktosa hanya dijumpai di dalam susu. Pada tumbuh-tumbuhan, karbohidrat dibentuk dari hasil reaksi CO2 dan H2O melalui proses fotosintesis di dalam sel-sel tumbuh-tumbuhan yang mengandung hijau daun atau klorofil. Matahari merupakan sumber dari seluruh kehidupan. Tanpa matahari, tanda-tanda dari kehidupan tidak akan dijumpai. Terima kasih. Okay, thanks to Mita. Nah, jadi itu tadi ya definisi dari karbohidrat, di mana karbohidrat itu adalah senyawa organik yang mengandung atom karbon C, atom hidrogen, dan atom oksigen. Okay, next, the second speaker, Muhammad Ihsan. Time and place is yours.
Baik, terima kasih kepada moderator. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai pembagian karbohidrat berdasarkan penyusun strukturnya. Nah, berdasarkan penyusun strukturnya, karbohidrat dibagi atas dua. Yang pertama ada gula sederhana dan gula kompleks. Nah, di sini kita akan bahas gula sederhana. Nah, biasanya gula sederhana itu disebut juga dengan karbohidrat sederhana. Semua karbohidrat hanya terdiri dari satu monosakarida atau dua molekul gula atau disakarida. Gula sederhana tersusun atas monosakarida, disakarida, dan oligosakarida. Nah, kita bahas dari yang pertama yaitu monosakarida. Nah, monosakarida ini ialah jenis karbohidrat sederhana yang terdiri dari satu gugus cincin. Contoh monosakarida yang banyak terdapat di dalam sel tubuh manusia yaitu ada glukosa, ada fruktosa, dan galaktosa. Biasanya, monosakarida digolongkan berdasarkan jumlah atom karbon, yaitu ada triosa, berarti C-nya ada 3, tetrosa, pentosa, dan heksosa. Nah, tadi kan yang paling banyak di dalam tubuh manusia itu ada glukosa, fruktosa, dan galaktosa. Nah, di sini kita akan bahas satu-satu. Yang pertama itu ada dianya glukosa. Glukosa merupakan komponen utama gula darah yang mengandung 0,065 sampai 0,11% darah kita. Gula dapat terbentuk dari hidrolisis fatty, glikogen, dan maltosa. Nah, nanti teman-teman bisa lihat di PPT itu ada gambar struktur dari glukosa yang berbentuk cincin dan berantai lurus. Selanjutnya itu ada galaktosa, di mana galaktosa merupakan suatu aldoheksosa yang mempunyai rasa yang kurang manis jika dibandingkan dengan glukosa dan kurang larut dalam air. Nah, teman-teman juga bisa lihat itu bagaimana gambar struktur dari galaktosa. Nah, selanjutnya yang ketiga itu ada fruktosa. Fruktosa ini ialah satu-satunya heksulosa yang terdapat di alam. Fruktosa ini merupakan gula termanis yang terdapat di dalam madu dan buah bersama dengan glukosa. Nah, fruktosa ini dapat terbentuk dari hidrolisis suatu disakarida yang disebut sukrosa. Nah, jadi dari glukosa, galaktosa, dan fruktosa ini tiga-tiganya merupakan gula reduksi. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Oke, thanks to Isan. Nah, jadi Isan udah jelasin ya terkait dengan monosakarida, yang mana monosakarida ini merupakan salah satu dari gula sederhana. Nah, udah dijelasin juga tadi contoh dari monosakarida, ada glukosa, galaktosa, dan juga fruktosa, yang mana ketiganya itu merupakan gula pereduksi. Next, the third speaker, Verina Marliani Napitupulu. Time and place is yours. Thanks to our moderator, Tasha, for interesting me to bring this part of the material. Now, I will discuss one of the simpler sugars, namely disaccharides. Disaccharides atau bahasa Indonesia disakarida atau disebut biosa merupakan senyawa karbohidrat yang terbentuk ketika dua monosakarida mengalami reaksi kondensasi yang melibatkan terlepasnya suatu molekul kecil seperti air yang dari bagian gugus fungsi saja. Seperti monosakarida, disakarida membentuk larutan dalam air. Ada 3 jenis yang mempunyai arti gizi, yaitu sukrosa, maltosa, dan laktosa. Yang pertama adalah sukrosa. Sukrosa merupakan suatu disakarida yang dibentuk dari monomer-monomernya yang berupa unit glukosa dan fruktosa dengan rumus molekul C12H22O11. Senyawa ini dikenal sebagai sumber nutrisi serta dibentuk oleh tumbuhan. Penambahan sukrosa dalam media berfungsi sebagai sumber karbon. Sukrosa dinamakan juga gula tebu atau gula bit, di mana terdiri dari 99% sukrosa yang dibuat dari kedua macam bahan makanan tersebut melalui proses penyulingan dan kristalisasi. Sukrosa juga banyak terdapat di dalam buah, sayuran, dan madu. Bila dihidrolisis atau dicernakan, sukrosa pecah menjadi satu unit glukosa dan fruktosa. Kedua adalah maltosa.
Maltosa atau gula gandum adalah disakarida yang terbentuk dari 2 unit glukosa yang bergabung dengan ikatan alfa dari 1 sampai 4 terbentuk dari reaksi kondensasi. Maltosa adalah anggota kedua dari seri biokimia penting dari rantai glukosa. Maltosa merupakan disakarida yang dihasilkan ketika amilase memecah pati. Hal ini ditemukan dalam biji berkecambah seperti gandum. Hal ini juga dihasilkan ketika glukosa terbakar atau gula malt tidak terdapat bebas di alam. Maltosa terbentuk pada setiap pemecahan pati. Bila dicernakan atau dihidrolisis, maltosa pecah menjadi 2 unit glukosa. Dan yang terakhir adalah laktosa. Laktosa adalah bentuk disakarida dari karbohidrat yang dapat dipecah menjadi bentuk lebih sederhana, yaitu galaktosa dan glukosa. Laktosa ada di dalam kandungan susu dan merupakan 2-8% bobot susu keseluruhannya hanya terdapat dalam susu dan terdiri atas 1 unit glukosa dan 1 unit galaktosa. Kekurangan laktase ini menyebabkan ketidaktahanan terhadap laktosa. Laktosa yang tidak dicerna tidak dapat diserap dan tetap tinggal dalam saluran pencernaan. Hal ini mempengaruhi jenis mikroorganisme yang tumbuh, yang menyebabkan gejala kembung, kejang perut, dan diare. Ketidaktahanan terhadap laktosa ini lebih banyak terjadi pada orang tua. Thanks for listening to this material. I return it to our moderator, Tasha. Okay, thanks to Verina. Nah, jadi Verina udah jelasin ya terkait dengan disakarida, yang mana tadi Verin bilang bahwa disakarida ini tuh sama dengan monosakarida. Jadi dia itu juga membentuk larutan dalam air, yang mana contohnya itu ada sukrosa, maltosa, dan juga laktosa. Nah, next, the fourth speaker, Ramadhani. Time and place is yours. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya Ramadhani akan melanjutkan penjelasan mengenai gula sederhana yang tersusun atas oligosakarida. Nah, oligosakarida merupakan gabungan dari molekul-molekul monosakarida yang jumlahnya antara 2 sampai dengan 8 molekul monosakarida. Oligosakarida secara eksperimen banyak dihasilkan dari proses hidrolisa polisakarida dan hanya beberapa oligosakarida yang secara alami terdapat di alam. Oligosakarida yang paling banyak digunakan dan terdapat di alam ialah bentuk disakarida seperti maltosa, laktosa, dan sukrosa. Beberapa klasifikasi oligosakarida berdasarkan jumlah monosakarida yang dikandungnya yaitu trisakarida dan tetrasakarida. Nah, yang pertama, trisakarida. Trisakarida terdiri atas 3 molekul monosakarida, di mana antar molekul terikat dengan ikatan glikosidik. Sejumlah trisakarida dapat ditemukan bebas di alam seperti rapinosa. Rapinosa adalah suatu trisakarida yang penting, yang terdiri atas 3 molekul monosakarida yang berikatan, yaitu galaktosa, glukosa, dan fruktosa. Rafinosa tidak bersifat reduktif, karena tidak mempunyai gugus hidroksil bebas. Yang kedua, tetrasakarida. Nah, tetrasakarida yang tersusun atas 4 unit monosakarida. Contohnya adalah stakiosa. Stakiosa merupakan suatu tetrasakarida dengan jalan hidrolisis sempurna, di mana stakiosa menghasilkan 2 molekul galaktosa, 1 molekul glukosa, dan 1 molekul fruktosa. Dan stakiosa ini tidak mempunyai sifat mereduksi. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Okay, thanks to Rama. Nah, jadi Rama udah jelasin di sini terkait dengan oligosakarida, yang mana oligosakarida ini adalah gabungan dari molekul-molekul monosakarida yang jumlahnya sekitar 2 sampai 8 molekul monosakarida. Nah, klasifikasi dari oligosakarida berdasarkan jumlah monosakarida yang dikandungnya itu ada trisakarida dan tetrasakarida, yang mana trisakarida ini contohnya itu rafinosa dan tetrasakarida itu contohnya stakiosa. Okay, next, the fifth speaker, Erma Lisa. Erma, time and place is yours. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya kita akan mempelajari mengenai gula kompleks. Gula kompleks terdiri dari polisakarida, yang dimana polisakarida merupakan polimer monosakarida yang mengandung banyak satuan monosakarida yang dihubungkan oleh ikatan glikosida.
Polisakarida sendiri dapat berfungsi sebagai bentuk energi simpanan dan sebagai fungsi struktur di dalam dinding sel dan jaringan pengikat. Berdasarkan fungsi dan strukturnya, polisakarida terbagi menjadi 3. Yang pertama, sebagai bahan penyusun struktur seperti selulosa dan kitin. Yang kedua, sebagai bahan makanan seperti amilum dan glikogen. Dan yang ketiga, sebagai zat spesifik, yaitu heparin. Pembagian gula kompleks yang pertama ialah sebagai bahan penyusun struktur. Yang pertama terdapat selulosa. Selulosa merupakan unsur utama pembentuk kerangka tumbuh-tumbuhan, yang dimana selulosa tidak dapat dicerna oleh kebanyakan binatang menyusui, termasuk manusia, karena tidak adanya hidrokase yang menyerang ikatan beta. Selanjutnya yang kedua ialah kitin. Kitin serupa dengan selulosa, kecuali kenyataan bahwa ia mukopolisakarida, yaitu heterosakarida yang mengandung gula-gula amino. Kitin adalah polisakarida struktural yang penting pada invertebrata. Nah, jadi ini banyak dijumpai misalnya pada rangka krustasea dan rangka luar insekta. Kitin juga mengandung unit-unit N-asetil D-glukosamin yang digabungkan oleh ikatan beta-glikosida. Sekian penjelasan dari saya kembalikan ke moderator. Oke, thanks to Erma. Nah, jadi Erma udah jelasin ya terkait dengan gula kompleks yang mana itu ada polisakarida. Nah, jadi berdasarkan fungsi dan strukturnya polisakarida ini dibagi menjadi 3 tuh tadi Erma jelasin. Nah, Erma jelasin yaitu sebagai bahan penyusun struktur. Nah, dimana contohnya itu ada selulosa dan juga kitin. Nah, next, the sixth speaker. Fahmi Abnur, time and place is yours. Terima kasih moderator. Perkenalkan, nama saya Fahmi Abnur. Di sini saya akan melanjut materi gula kompleks sebagai bahan makanan. Yang pertama ada amilum. Amilum merupakan cadangan makanan dalam tumbuh-tumbuhan. Amilum terdiri dari 2 macam polisakarida, yaitu amilosa dan amilopektin. Dan keduanya merupakan polimer glukosa. Amilosa terdiri atas lebih dari 250 sampai 3000 unit D-glukosa. Sedangkan amilopektin terdiri atas lebih dari 1000 sampai 1500 unit glukosa. Yang kedua ada glikogen. Glikogen merupakan bentuk cadangan glukosa pada sel-sel hewan dan manusia yang disimpan di hati dan otot sebagai granula. Glikogen merupakan polimer alfa sampai 1 dari glukosa dan pada umumnya mempunyai ikatan cadang alfa sampai 1,6 untuk setiap satuan glukosa. Nah, selanjutnya gula kompleks sebagai zat spesifik. Yang pertama ada heparin. Heparin merupakan zat yang dihasilkan oleh jenis sel tertentu, terutama banyak terdapat pada dinding pembuluh darah arteri. Heparin juga merupakan hambatan ampuh terhadap penggumpalan darah dan membantu pencegahan pembentukan gumpalan di dalam aliran darah. Terima kasih, sekian materi yang saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, thanks to Ami. Nah, jadi Ami itu udah jelasin ya terkait dengan polisakarida sebagai bahan makanan, yang mana contohnya kata Ami tadi ada amilum dan juga glikogen. Nah, kemudian Ami juga jelasin polisakarida sebagai zat spesifik, yang mana contohnya itu ada heparin. Okay, the last, Uma Salma Zelila as the seventh speaker. Uma, time and place is yours. Terima kasih kepada moderator. Saya Uma Salma Zelila sebagai pemateri terakhir. Di sini saya akan membahas karbohidrat dalam perspektif Al-Quran. Nah, di dalam Al-Quran yang menjelaskan bahan makanan yang mengandung karbohidrat ditujukan pada padi-padian. Hal ini tertuang dalam Alkitab Al-Quran pada surat Al-An'am ayat 99, yang mana makna dari kata butir dan tertuang dalam arti ayat tersebut merupakan serealia atau padi-padian, yang mana kita ketahui bahwa padi memang mengandung zat karbohidrat. Selain surat Al-An'am ayat 99, terdapat juga ayat-ayat yang berkaitan dengan karbohidrat, yaitu
yang tertuang pada surat Yasin ayat 33, surat Abasa ayat 27, dan surat Ar-Rahman ayat 12. Nah, berdasarkan ayat-ayat tersebut tertuang makna bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan hujan dan mengubah tanah yang tandus menjadi tanah yang subur, yang mana menghasilkan banyak hasil bumi berupa bahan makanan seperti padi-padian, kacang-kacangan, dan biji-bijian untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Oke, thanks to Uma. Nah, jadi Uma udah jelasin ya ayat-ayat Al-Quran terkait dengan karbohidrat, yang mana itu terkandung dalam surah Al-An'am ayat 99, pada surah Yasin ayat 33, pada surah Abasa ayat 27, pada surah Ar-Rahman ayat 12, pada surah Qaf ayat 9, dan juga pada surah An-Naba ayat 15. Oke, sebelum saya menyimpulkan pembahasan kita kali ini, saya akan menambahkan sedikit penjelasan terkait bagaimana sih cara mengubah struktur Fisher menjadi struktur Howard. Nah, yang mana tadi sebelumnya sudah kita lihat dan sama-sama kita dengarkan pemateri kedua tadi, tepatnya Ihsan. Jadi Ihsan tadi menjelaskan terkait dengan monosakarida. Nah, yang mana contohnya tadi ada disebutkan Ihsan, ada glukosa, galaktosa, dan fruktosa. Nah, bila kita perhatikan di slide glukosa, galaktosa, dan fruktosa tadi itu terlampir ada struktur rantai lurus dan juga struktur bentuk cincin. Nah, mungkin teman-teman di sini pada bingung. Nah, gimana itu kok bisa ada yang rantai lurus dan gimana itu kok bisa ada yang bentuk cincin? Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan kepada kita semua bagaimana sih cara mengubah struktur rantai lurus itu tadi atau yang namanya Fisher menjadi struktur bentuk cincin atau struktur Howard. Nah, di sini akan saya berikan contohnya yaitu pada glukosa. Oke, langsung saja. Berikut penjelasannya. Nah, sebelum membentuk D-glukosa, yang awalnya itu dia merupakan asiklik ya. Nah, dari proyeksi Fisher menjadi siklik. Nah, pertama kita akan bahas bagaimana siklisasi dari gula sendiri. Nah, biasanya OH yang kedua paling bawah, karena di sini kita punya heksosa yang terdiri dari 6 karbon. Di sini berarti 2 terbawahnya itu adalah di nomor 5. Berarti alkohol yang ada di nomor 5, pasangan elektron bebasnya, dia itu menyerang karbonil. Nah, karena glukosa itu merupakan aldosa, dia itu punya gugus aldehid. Nah, gugus aldehid di sini awalnya memiliki hibridisasi sp2 ya. Berarti ketika diserang oleh OH, hibridisasinya akan berubah menjadi sp3. Nah, di sini itu akan membentuk siklik di mana sikliknya itu merupakan siklik yang memiliki cincin 6. Yang di sini juga cincinnya itu heterosiklik. Nah, heterosiklik ini maksudnya adalah siklik yang terdiri tidak hanya karbon saja. Ada atom-atom lain selain karbon. Nah, dalam kasus ini berarti atom lainnya itu adalah oksigen. Nah, kalau kita lihat di sini, struktur siklik dari proyeksi Howard itu seperti apa? Nah, proyeksi Howard itu sebenarnya kalau dari asiklik itu kita bisa ibaratkan sebagai ini dia. Nah, kita bisa lihat di sini ada pulpen. Nah, ada kepala dan ada ekor. Kita bayangkan kepalanya itu adalah gugus aldehidnya dan ekornya di sini itu adalah CO2OH. Nah, untuk proyeksi Howard itu sebenarnya itu proyeksi Fisher itu dibelokkan ke kanan, bengkokkan ke kanan. Habis itu yang ada di ujung bawah si buntut itu kita tempelkan ke kepala sini, ke belakang kepala. Jadi itu adalah struktur Howard. Nah, berarti kalau kita gambarkan, dia itu seperti ini. Nah, ini karbon nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, dan karbon nomor 5. Lalu, di sini yang terikat pada karbon nomor 5, dia menyerang di nomor 1. Nah, kalau kita lihat di sini ada H dan ada OH-nya.
Jangan sampai kebalik, karena kalau misalkan H dan OH-nya itu kebalik, itu menjadi isomer yang lain. Nah, karena kita membalikkan dari kepala itu ke sebelah kanan, berarti posisinya itu berada di bawah. Nah, sementara yang nomor 3 OH-nya di kiri, berarti dia di atas. Yang nomor 4 OH-nya ada di kanan, berarti di bawah. Yang nomor 5 O-nya itu dia terikat pada C nomor 1. Sementara yang CH2OH atau C nomor 6-nya itu akan berada di sebelah mana? Nah, karena kita putar ini menjadi di sini, CH2OH-nya itu akan berputar juga. Hanya yang awalnya ada di sini, dia akan diputar menjadi di bawah. CH2OH-nya putar jadi di atas. Jadi kita tahu di sini CH2OH-nya itu ada di atas. Nah, sekarang permasalahannya itu adalah yang C nomor 1 atau karbon nanomer istilahnya ya. Nah, di sini akan terjadi perubahan dari sp2 menjadi sp3. Nah, kita tahu bahwa O yang ada di sini itu akan menjadi OH selanjutnya. Karena hidrogen yang ada di sini kita tampilkan di sini. Nah, karena terjadi perubahan hibridisasi, OH-nya itu bisa ke atas ataupun ke bawah. Biasanya kita gambarkan dengan garis putus-putus. Jadi ini dia. Nah, struktur ini itu dinamakan D-glukopiranosa. Nah, piranosa itu apa? Piranosa itu berarti dia itu merupakan heterosiklik yang punya cincin 6. Heterosiklik C dan O ya. Nah, D-glukopiranosa ini itu kita bisa bedakan menjadi 2, ada alfa dan ada beta. Nah, alfa D-glukopiranosa itu berarti OH antara OH dan CH2OH-nya itu dia berada di sisi yang berbeda. Nah, berarti kalau CH2OH-nya di atas, berarti kesimpulannya OH yang ada di C anomer nomor 1 itu ada di bawah. Ini adalah alfa D-glukopiranosa. Nah, kita gambarkan juga OH yang lainnya. Sementara untuk beta D-glukopiranosa, OH-nya itu berada di atas karena dia itu berada di sisi yang sama dengan CH2OH. OH yang lainnya juga jangan lupa kita tuliskan. Ini berarti namanya dia beta D-glukopiranosa. Nah, jadi itu dia penjelasannya. Semoga teman-teman dapat memahaminya. Oke. Dengan berakhirnya penjelasan terkait dengan mengubah struktur Fischer menjadi struktur Haworth, maka berakhir pula materi kita kali ini. Selanjutnya, saya akan menyimpulkan pembahasan kita kali ini. Jadi, dapat disimpulkan bahwa karbohidrat adalah senyawa yang terdiri atas unsur-unsur karbon, hidrogen, dan oksigen yang terdapat di alam. Yang mana senyawa ini memiliki rumus empiris CH2O. Berdasarkan rumus empiris tersebut, senyawa ini pernah disangka sebagai hidrat dari arang atau karbon. Nah, sehingga sampai saat ini kita sebut dengan karbohidrat. Namun, pada abad ke-19 disadari bahwa gagasan hidrat dari arang atau karbon merupakan gagasan yang keliru, karena pada kenyataannya karbohidrat itu bukanlah hidrat dari arang, akan tetapi karbohidrat sebenarnya merupakan polihidroksi, aldehida, dan keton atau turunannya. Nah, salah satu contohnya itu tadi ada gula sederhana, yaitu glukosa yang memiliki rumus C6H12O6. Nah, dalam bahasa Latin, karbohidrat ini disebut dengan sakarida yang berarti gula. Nah, berdasarkan penyusun strukturnya,
karbohidrat dibagi menjadi dua, yaitu gula sederhana dan juga gula kompleks. Nah, yang mana gula sederhana ini tadi terdiri atas monosakarida, disakarida, dan juga oligosakarida. Nah, monosakarida merupakan bentuk paling sederhana dari karbohidrat yang hanya memiliki satu unit gula, contohnya glukosa, ribosa, dan fruktosa. Nah, ribosa memiliki 5 atom karbon. Glukosa dan galaktosa memiliki 6 atom karbon. Nah, selanjutnya disakarida, yaitu suatu gula sederhana yang tersusun atas 2 unit gula. Contohnya maltosa, sukrosa, dan laktosa. Nah, maltosa merupakan disakarida yang terbentuk dari 2 unit glukosa. Nah, maltosa digunakan sebagai makanan bayi dan susu bubuk. Nah, selanjutnya sukrosa. Nah, sukrosa ini merupakan gula pasir yang biasanya kita konsumsi sehari-hari yang tersusun atas glukosa dan fruktosa. Nah, sedangkan laktosa merupakan gula susu yang tersusun atas glukosa dan galaktosa. Nah, oligosakarida merupakan karbohidrat yang tersusun atas 3-10 unit gula, yang mana biasanya ditemukan pada permukaan membran sel. Nah, kemudian karbohidrat kompleks atau gula kompleks itu disebut juga dengan polisakarida, yang berarti banyak mengandung molekul-molekul gula yang dipersatukan dalam ikatan glukosida. Nah, berdasarkan fungsi dan strukturnya, polisakarida dapat dibedakan menjadi 3, yaitu sebagai bahan penyusun struktur. Misalnya, selulosa yang memberikan kekuatan pokok pada batang dan daun tumbuhan. Nah, kitin, komponen penyusun struktur dari kerangka luar serangga. Nah, polisakarida sebagai bahan makanan dapat berupa pati atau amilum dan glikogen sebagai cadangan makanan dalam tubuh. Nah, manusia hanya dapat mengkonsumsi amilum. Hal ini dikarenakan dalam tubuh manusia terdapat enzim amilase yang dapat merombak amilum menjadi unit-unit gula yang lebih sederhana. Nah, sedangkan selulosa tidak dapat dicerna oleh tubuh manusia karena tidak terdapat enzim yang bekerja untuk mencerna selulosa. Nah, selulosa hanya dapat dicerna oleh beberapa golongan hewan tertentu seperti sapi atau kambing. Nah, padahal selulosa dan amilum itu sama-sama tersusun oleh unit-unit glukosa. Nah, yang membedakan antara amilum dan selulosa itu hanya terdapat pada ikatan alfa dan betanya saja. Nah, sedangkan polisakarida sebagai zat spesifik, contohnya itu adalah heparin yang mencegah koagulasi darah. Nah, selanjutnya karbohidrat dalam perspektif Al-Quran itu ada banyak sekali yang tercantum di dalam ayat-ayat Al-Quran. Yang mana dari ayat-ayat yang sudah dijelaskan itu dapat kita artikan bahwa para mufasir mengisyaratkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan hujan dan mengubah tanah yang tandus menjadi tanah subur yang menghasilkan banyak hasil bumi, diantaranya bahan makanan padi-padian, kacang-kacangan, dan biji-bijian untuk kebutuhan manusia dan ternaknya. Nah, yang mana sebagian bahan makanan itu merupakan sumber karbohidrat yang mana merupakan bahan makanan pokok. Nah, mungkin sekian yang dapat saya simpulkan. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Saya akhirin. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.